Apa yang akan terjadi ketika seorang nasabah nekat galbay di 27 pinjol sekaligus dengan nominal yang besar? Nah, di sini saya mau bahas buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang nasabah yang nekat galbay di 27 pinjol besar yang ada di Indonesia dengan nominal yang tidak sedikit, bahkan nominalnya itu lebih dari 70 juta. Nah, pinjol-pinjol ini saya sebutin ya, kebetulan dicatat juga sama sayanya, yaitu Shopee, Akulaku, Uangmi, Finplus, Adakami, EasyCash, Kredivo, Rupiah Cepat, Kredit Pintar, Indodana, Dapundi, KT Akilat, Tunaiku, Pinjam Yuk, Bantu Saku, Watas, Julo, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Uku, Home Credit, 360 Kredit, Samir, Ivoji, Pinjaman Go, dan lain-lainnya. Banyak banget ya. Ya, intinya seperti itulah. Galbay di 27 pinjol tersebut, apa yang akan terjadi ketika kita itu nominalnya sangat besar? Nah, di sini saya pengen bahas ya teman-teman semuanya. Jadi, kalau resiko ketika kita galbay di banyak pinjol, sebenarnya nggak ada. Resiko kita ya mungkin paling beratnya, kalau kata saya ya, masuk ke daftar hitam aja. Udah. Bang, nggak didatengin DC bang. Kalau masalah didatengin DC sebenarnya ya enjoy aja ya teman-teman semuanya. Jadi kalau buat teman-teman semuanya, kalau kalian belum tahu nih sistemnya ya sebenarnya, kalau masalah didatengin DC, sebenarnya apa yang membuat kalian itu takut ketika didatengin DC? Pertama. Lalu kemudian yang kedua adalah penyebab kalian itu menjadi takut galbay itu apa faktornya gitu loh. Kalau memang kalian itu sudah tidak mampu bayar dan kalian memang ekonominya sedang sulit, gaji kalian mungkin belum mencukupi juga untuk melakukan pembayaran, dan kalian itu memaksakan sampai detik ini itu melakukan gali lubang tutup lubang untuk membayari hutang pinjol sebelumnya, itu apa faktornya? Saya pengen tanya dulu nih. Nah, kalau kata saya gini ya, kalau didatangin DC, banyak kan orang itu takut didatangin DC karena satu, mereka itu dulu pas melakukan pinjaman gak transparan terhadap orang rumah. Akhirnya takut orang rumah itu tahu kalian itu punya pinjol. Sampai detik ini akhirnya kalian itu terus menutupi dengan cara melakukan gali lubang tutup lubang. Bener nggak seperti itu? Ya, itu yang kalian takuti. Dan itu banyak banget nasabah yang melakukan hal itu. Saran saya, kalian itu transparanlah terhadap orang rumah, orang sekitar kalian atau orang-orang dekat kalian. Agar apa? Agar nanti ke depannya kalian itu punya mental yang kuat. Karena biar bagaimanapun untuk menghadapi pinjol, kuncinya satu. Mental kalian itu harus kuat, harus berani. Sedangkan mental dan keberanian kalian itu nggak ada. Karena apa? Nggak ada support, nggak ada dukungan dari orang sekitar, nggak ada dukungan dari orang tersayang atau orang terdekat kalian. Akhirnya ketika menghadapi pinjol itu kalian selalu lemah. Nah, solusinya adalah buat kalian yang belum pernah transparan atau belum pernah bilang ke istri, ke suami, ke orang tua, bilang apa adanya. Lalu kemudian kalian ya bilang, ya mungkin akan terjadi cekcok ya, saya akui pasti akan terjadi cekcok, mungkin 1 jam, 2 jam, atau mungkin 1 hari paling lama setidaknya gitu kan. Tapi setelah itu saya yakin keluarga kalian pasti bakal support kalian, keluarga kalian juga pasti bakal dukung kalian. Nggak mungkin keluarga kalian itu dukungnya di situ, nggak mungkin, dijamin ya. Nah, hal ini bisa menambah kekuatan mental kalian. Itu menjadi kuncinya. Nanti setelah kalian itu ngobrol, kalian akan jauh lebih tenang, jauh lebih plong, dan mental kalian akan sedikit tambah berani. Ketika udah mencoba hal tersebut, ya kalian kalau nggak percaya coba aja deh. Yang sekarang ini masih ngutangnya ditutupin gitu, atau keluarga kalian itu belum tahu, coba sekarang ngobrol, sekarang diskusi, ya walaupun agak sedikit cekcok, tapi saya yakin, saya jamin mental kalian jauh lebih plong, jauh lebih lega. Pertama itu. Setelah itu saya yakin nanti akan ada diskusi gimana cara menyelesaikan masalahnya dan yang lain sebagainya. Dan itu akan buat kalian itu mentalnya kuat. Kalau udah mentalnya kuat, mentalnya berani karena udah banyak support dari keluarga, banyak dukungan juga dari keluarga, atau diskusi juga sama keluarga, kalian nanti kalau mau galbay itu udah punya kuat mental yang kuat ya. Resiko galbay di 27 pinjol tersebut sudah hilang dan tidak ada lagi. Kalau kalian mau galbay ya sudah, paling nama kalian bakal masuk ke daftar hitam aja, udah selesai. Masuk ke daftar hitam pun ya nggak jadi masalah sebenarnya. Apa yang bikin masalah? Apakah nanti nggak bakalan bisa kerja di PT? Nggak, jawabannya pasti bisa. Kalau apakah nanti kita nggak bakalan bisa bikin rekening? Jawabannya tetap bisa. Apakah nanti KTP kita atau warga kenegaraan kita di blacklist? Enggak, kita bakal tetap jadi warga Indonesia gitu kan. Apakah nanti kita nggak bakal bisa rumah? Kalau usaha kalian maju, bisnisnya kalian maju, ya kalian punya ekonomi bagus, bisa bikin rumah kan gitu. Nggak usah ditakutin masalah yang namanya paychecking ya. Tetapi memang banyak nasabah tuh, saya riset ya, saya lihat-lihat, itu ketakutannya ada di dua hal. Pertama, didatengin di lapangan. Yang kedua adalah takut masalah nama di
daftar hitam tersebut. Nah, ketakutan didatangi di lapangan itu tadi faktornya tidak transparan terhadap keluarga. Dan kalau masalah yang ditakut kalian masuk daftar hitam nih, saya nggak ngerti apa sih tujuan kalian tuh takut terhadap Srik OJK itu. Kalau udah hilang ini dua hal tadi ya kalian selesaikan. Galbe di 97 pinjol pun semuanya tidak ada resiko yang berat, tidak ada resiko yang sangat parah, atau tidak ada resiko yang membuat kalian itu jauh lebih parah lagi, nggak ada teman-teman semuanya. Kecuali kalian itu terus melakukan gali lubang tutup lubang, itu akan menjadi masalah besar, itu yang membuat utang kalian itu semakin banyak, seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan bisa bermanfaat buat kalian. Dan saran saya, kalian yang belum transparan terhadap orang rumah, transparan sekarang, bilang apa adanya. Kalau kalian itu takut terhadap yang namanya Srik OJK ataupun B-checking, tadi sudah saya kasih tahu apa aja resikonya, dan itu nggak ada resiko sama sekali ternyata. Oke, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Saya mau dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.